Novel audio Pagoda Pancer yang ke-81. Suara guntur menembus langit. Di depan penjara 5 orang suci, Luo Feihong, Luo Feiyu, Xiao Nunu, Liang Mingtian, dan Jun Fus menghilang bersama dengan 5 pilar cahaya. Dan 5 pilar cahaya bertatahkan di dalamnya. Pilar batu. 5 token suci Zixuan juga sepenuhnya terintegrasi dengan 5 pilar batu. Suasana hati setiap orang dengan cepat berubah dari gembira menjadi putus asa. Saya bersemangat karena menyaksikan pembukaan 5 penjara suci. Kalah karena yang masuk tidak termasuk Anda. Penjara jahat 5 orang suci, yang telah disegel selama ratusan tahun, akhirnya dibuka. Ya, 5 iblis suci pada awalnya melakukan kejahatan, dan kemudian disegel dan ditekan oleh seorang biksu pengembara. Mata, begitu banyak waktu telah berlalu. Ngomong-ngomong, kemampuan apa yang dimiliki 5 iblis suci? Ya, apakah ada yang tahu? Ketika 5 iblis suci disebutkan, banyak orang yang penasaran. Segera seseorang berkata, saya tidak yakin tentang secara spesifik. Bagaimanapun, 5 iblis suci mengendalikan kekuatan yang berbeda. Kelima orang ini seharusnya memiliki peluang yang berbeda. Oh, saya sangat iri. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Itu saja, pergi dan kumpulkan tahbisan suci. Penjara dibuka, dan tidak ada gunanya bagi semua orang untuk tinggal di sana, jadi mereka berpencar di tengah obrolan. Sekarang, pantai di sisi utara Danau Feiyue. Qianye Bei, yang dalam keadaan malu, baru saja mendarat dengan kaki depannya di pantai ketika tiba-tiba lukanya terjadi dan dia membungkuk dan mengeluarkan seteguk darah. Wow! Qianye Bei memegang pohon willow di sebelahnya dengan satu tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan lainnya. Matanya memandang ke langit di atas tengah Danau Feiyue dengan tampilan yang sangat suram. Dilihat dari kejauhan, langit di atas tengah Danau Feiyue diselimuti awan gelap, yang jelas merupakan gambaran dibukanya penjara 5 orang suci. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, mata Qianye Bei dipenuhi kebencian yang mendalam. Sial, kutu kupret. Qianye Bei dengan erat menggenggam badan pohon willow tersebut, lalu langsung meraih sebatang kulit kayu. Kelima jari itu mengerahkan kekuatan, dan kulit pohon itu hancur di tangan. Kapan Qianye Bei mengalami penghinaan seperti itu? Hari ini, dia bisa dikatakan kehilangan muka. Kemarahan di dalam hati seperti menyeduh magma, siap meleduk kapan saja. Aku akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Sekte Piao Miao, aku akan membuat seluruh sektemu menanggung harga yang mahal. Senyuman kejam muncul di wajah Qianye Bei. Hei, kesalahan terbesarmu adalah melepaskanku. Jika aku tidak mati, kamu dan semua orang di sekte Piao Miao-mu yang akan mati. Bahkan tidak memahami konsekuensi dari membiarkan harimau kembali ke gunung. Memikirkan hal ini, Qianye Bei tersenyum lebih bangga. Namun, saat Qianye Bei selesai berbicara, hiss, cahaya pedang yang menakutkan menembus langsung ke punggungnya dan mematahkan dadanya. Pupil mata Qianye Bei bergetar hebat. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi kaget. Kemudian, suara dingin terdengar di telinganya dari belakang Qianye Bei. Apakah menurutmu tuan itu akan menimbulkan masalah bagimu? Hati Qianye Bei menciut. Pemilik. Berdiri di belakangnya adalah seorang wanita muda dengan ciri-ciri dingin dan temperamen seperti gunung es. Dia belum tua, tapi pedang di tangannya tenang dan tajam. Qianye Bei tidak percaya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa tuanmu? Xiao Wuhen, yang telah meninggal di dunia. Adalah sekte Piao Miao yang baru saja kamu sebutkan. Xiao Nunu. Kata-kata itu jatuh. Wanita menghunus pedangnya. Keluar, tanpa sadar sosok Qianye Bei berbalik. Sebelum dia bisa melihat penampilan wanita itu dengan jelas, cahaya pedang yang lebih menyilaukan memenuhi matanya. Hiss. Satu pedang, menutup tenggorokan. Energi pedang menusiup jauh ke dalam tenggorokannya. Qianye Bei tampak ketakutan, dan kemudian dia merasa seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras keluar dari badannya dalam sekejap. Dia tersandung ke belakang, berjuang beberapa kali, dan kemudian jatuh ke tanah. Tanah. Genangan darah hangat mengalir keluar dan dengan cepat mengisi celah di tanah. Melihat Qianye Bei yang sekarat, wanita muda itu menyarungkan pedangnya dan pergi. Wanita itu tidak lain adalah salah satu dari 2 pelayan Xiao Nunu, Hibiscus. Di lembah sekitar 3 mil jauhnya dari Danau Feiyue.
Hibiscus, yang baru saja menyelesaikan misinya, datang ke sini. Ada sebuah kolam di lembah. Duduk di atas batu biru di tepi kolam adalah seorang wanita muda cantik, yang merupakan pelayan Xiao Nunu lainnya, Banzi. Melihat Hibiscus yang kembali, mata indah Banzi berbinar. Dia berbalik dan bertanya, "Kamu kembali. Pernahkah kamu melihat tuannya?" "Ya." Hibiscus seringan burung layang-layang dan mendarat dengan mantap di sebelah Banzi. "Tuan berhasil masuk. 5 orang suci. Benarkah?" Banzi berkata dengan gembira, "Kamu tidak menemui masalah apapun." "Bagus." Dia juga tahu bahwa pihak lain sangat dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu. Faktanya, setelah Xiao Nunu memperoleh perintah suci Zixuan, dia sudah memberitahu kedua pelayan itu. Keduanya pun bergegas ke Danau Feiyue secepatnya. Kembang sepatu selalu dalam kegelapan. Dia menyaksikan seluruh pertarungan antara Xiao Nunu dan Qian Yebei. Dan saat Qian Yebei pergi, Hibiscus diam-diam mengikutinya. Dengan kata lain, Xiao Nunu tidak pernah melepaskan Qian Yebei. Membiarkan harimau pulang ke rumah bukanlah gaya Xiao Nunu. Membunyi dengan tegas adalah tujuan sebenarnya. Xiao Nunu menginginkan 200.000 perintah suci. Xiao Nunu juga menginginkan nyawa Qian Yebei. Hibiscus segera menceritakan secara singkat kepada Banzi apa yang terjadi sebelumnya. Banzi tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Tuan memiliki bukti alibi, dan kematian Qian Yebei tidak ada hubungannya dengan dia." Mujin berkata, "Sayang sekali waktu sangat mendesak dan tidak ada waktu untuk menghancurkan badan dan hilangkan jejaknya. Lagi pula, tempat kejadian itu terjadi adalah ada cukup banyak orang yang datang dan pergi di dekat Danau Feiyue. Untuk menghindari menimbulkan masalah, Hibiscus membunyi Qian Yebei dan segera pergi." Banzi mengangguk sedikit, "Akan lebih baik jika mayatnya dimusnahkan, tapi masalahnya seharusnya tidak besar." Setelah jeda, Banzi melanjutkan, "Kamu bisa tinggal bersamaku untuk saat ini. Hal yang diberikan Tuan kepadaku, aku hampir lepas ikatannya." Mujin menunjukkan sedikit keterkejutan dan mengalihkan pandangannya ke Banzi. Di tangannya, ada sesuatu yang mirip kompas, dengan berbagai nomor rune misterius di atasnya. Benda inilah yang diberikan Xiao Nunu kepada Banzi untuk membantu membongkarnya. Itu juga merupakan harta karun kultus penyihir hitam yang diperoleh dari monster tua selok. Hibiscus bertanya, "Apa yang ada di dalamnya?" Matanya yang indah beralih ke kompas, bibir merahnya sedikit terbuka. "Jika tebakanku benar, pasti ada badan di dalam." Sisi lain, area tengah Danau Feiyue. Di atap langit, aliran udara kacau. Di penjara 5 orang suci. Xiao Nunu sekarang tiba di dalam penjara batu besar. Yang terlihat adalah lapisan-lapisan anak tangga yang lebar. Di puncak tangga terdapat tingkat tinggi yang mirip dengan altar. Namun, yang menarik perhatian Xiao Nunu di dataran tinggi adalah kerangka iblis suci besar yang masih memancarkan kekuatan luar biasa. Di dalam penjara 5 orang suci. Misalnya, di dataran tinggi seperti altar, kerangka besar iblis suci berdampak pada saraf visual Xiao Nunu. Wow, udara dingin yang menggigit melonjak masuk. Berdiri di depan kerangka iblis suci, Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan sisa kekuatan yang tidak terlihat. Sekalipun sisa kekuatan ini telah dilarang selama ratusan tahun, tetap saja membuat orang kagum. Xiao Nunu memandangi kerangka itu dengan serius. Apakah ini salah satu dari 5 orang suci? Kerangka iblis suci itu sangat besar, dengan badan hampir 100 kaki. Ia tidak memiliki daging dan darah, hanya tersisa tuling iblis. Dilihat dari tuling iblisnya, ia cenderung merupakan spesies yang berjalan tegak, namun telapak tangannya besar dan cakarnya yang tajam seperti pisau baja. Dan kepalanya berbentuk kerangka binatang, terutama yang tajam taringnya seperti deretan pedang tajam, bersinar dengan cahaya dingin. Xiao Nunu menaiki tangga. Sesampainya di dataran tinggi, mengamati tuling iblis ini dari jarak dekat, seseorang dapat merasakan bahwa setiap tuling bagaikan es sebening kristal. Nafas es yang sangat kuat. Xiao Nunu menyentuh salah satu tuling kaki lawan, dan udara dingin tiba-tiba mengembun menjadi es di ujung jarinya. Jelas sekali, ini adalah iblis suci dengan kekuatan es dan salju yang kuat. Bas. Kemudian, energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul dari dalam tuling iblis. Ribuan helai energi spiritual seperti air yang mengalir bersama, berkumpul di depan tuling iblis. Itu kekuatan iblis. Hati Xiao Nunu tergerak.
Saya melihat kekuatan iblis berkumpul menjadi sebuah bola, semakin besar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi badan energi dengan diameter sekitar 4 atau 5 meter. Badan energi itu mengandung kekuatan iblis yang sangat menakjubkan. Xiao Nunu mendongak dan melihat bahwa, seperti yang dia dengar sebelumnya, kekuatan iblis ini telah dimurnikan dan dapat diserap oleh manusia. Es putih berputar-putar di sekitar badan energi, seperti naga salju yang bercokol. Saat Xiao Nunu hendak naik dan menyerap kekuatan iblis ini, dia merasakan gelombang. Hah! Xiao Nunu terkejut. Segera dia menyingsingkan lengan bajunya dan melemparkan sebuah kotak kayu. Kotak kayu itu jatuh ke tanah, dan tutupnya terbuka. Serpihan es seperti bilah pecah keluar, dan cacinggu kecil sebening kristal melompat keluar dari dalam. Meski hanya seekor serangga, namun penuh keindahan, sejernih diukir dari batu giok yang indah. Itu adalah es gu yang diperoleh dari orang-orang dari sekte Tiangu. Sejak inang aslinya dibunuh oleh Xiao Nunu, umur gu es ini telah memasuki hitungan mundur. Xiao Nunu lah yang kemudian menghabiskan 3.000 token suci dengan imbalan sebotol Snow Essence Frost Flower agar berhasil memperbarui umurnya. Tapi itu hanya bisa bertahan selama 2 bulan. 2 bulan kemudian, ia akan mati. Jadi, masalah apa yang ingin kamu timbulkan? Xiao Nunu berlutut dan memandangi es gu dengan rasa ingin tahu. Es gu berbalik dan berbalik menuju kumpulan kekuatan iblis di langit. Hah! Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan dengan ringan. Kalian benar-benar mengerti apa yang aku katakan. Xiao Nunu tidak terlalu terkejut dengan ini. Bagaimanapun, es gu ini secara pribadi disempurnakan oleh pemimpin sekte Tiangu. Setelah diintegrasikan ke dalam badan inangnya, ia bahkan dapat melepaskan kekuatan yang tidak kalah dengan badan suci. Apakah kamu menginginkan kekuatan iblis itu? Xiao Nunu bertanya. Saat ini, es gu cukup jujur. Dia tidak melarikan diri atau berkelahi dengan Xiao Nunu. Baru saja, pihak lain tiba-tiba memberikan reaksi yang begitu besar. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ia merasakan kekuatan iblis yang kuat ini. Kelompok kekuatan iblis ini bersifat es. Itu sama dengan kekuatan es gu. Ia berbalik lagi, seolah menunggu Xiao Nunu setuju. Xiao Nunu tersenyum ringan. Dia tidak menyangka lelaki kecil ini memiliki keinginan yang kuat. Untuk bertahan hidup, kamu cukup pintar untuk bergegas maju tanpa dirimu sendiri. Jika pihak lain bergegas maju segera setelah kotak itu dibuka, dia akan ditampar sampai mati oleh Xiao Nunu. Pada saat ini, sepertinya ia menganggap Xiao Nunu sebagai pemilik barunya. Tanpa perintah tuannya, dia tidak berani bergerak. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya, ragu-ragu di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada es gu setelah mendapatkan kekuatan iblis ini. Lagi pula, serangga gu ini tidak dibesarkan olehnya, apalagi hewan peliharaannya. Jika pihak lain kembali menggigitku nanti, maka dia benar-benar akan mencari masalah. Aku khawatir kamu akan membalas dengan kebaikan, kata Xiao Nunu. Setelah mendengar ini, es gu menggelengkan kepalanya. Xiao Nunu merasa sedikit menarik. Dia menatap es gu. Bisakah kamu menjamin bahwa kamu akan diantar olehku dan mematuhi perintahku di masa depan? Es gu mengangguk lagi. Xiao Nunu ragu-ragu lagi. Sekitar 10 lusin kali kemudian, Xiao Nunu berkata, kamu tahu metodeku. Jika kamu berani membalasku, aku akan melemparkanmu ke dalam api dan membakarmu sampai habis. Es gu menundukkan kepalanya ke tanah dan memperhatikan dan menjadi sangat patuh. Xiao Nunu tersenyum. Orang ini cukup lucu. Alasan utamanya adalah karena tampilannya sangat bagus dan terlihat seperti sebuah karya seni. Jika pihak lain adalah kelabang, laba-laba, atau ular berbisa, Xiao Nunu mungkin akan menginjak-injaknya sampai mati. Pergi. Biarkan kamu menyerap sebagian dari kekuatan iblis terlebih dahulu, dan aku akan melihat nanti apakah kamu layak menerima pembayaranku. Setelah mendengar ini, es gu segera menjadi energi, dan dia melompat dari tanah, dan kemudian berubah menjadi seberkas sinar putih dan melesat tinggi ke langit. Hoa! Ia terus terbang dan melompat, dan segera mencapai ketinggian badan energi. Dikelilingi oleh pusaran air es, kekuatan iblis memancarkan cahaya yang luar biasa. Es gu berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan dan masuk. Bas! Dalam sekejap,
Fluktuasi hebat melonjak di dalam badan energi, dan Esgu mulai menyerap kekuatan iblis ini. Xiao Nunu berdiri di bawah dan memperhatikan. Sejujurnya, Xiao Nunu masih mengakui kemampuan Esgu. Jika pihak lain benar-benar dapat dimanfaatkan olehnya, Xiao Nunu akan bersedia memberikan sebagian kekuatan iblisnya. Di luar penjara 5 orang suci. Di atap langit, semua orang pergi satu demi satu. Di rooftop yang awalnya ramai, hanya tersisa kerumunan orang yang tersebar. Saudari Loyan, berapa lama waktu yang dibutuhkan Saudara Wang untuk menyerap kekuatan iblis? Tanya Mingwei King Luo. Loyan Yujin menjawab, jika Anda hanya mengintegrasikan kekuatan iblis, tidak akan butuh waktu lama untuk menyempurnakan dan menyerapnya sepenuhnya. Tidak akan secepat itu. Pihak lain mengangguk, saya tidak tahu jenis apa kekuatan iblis yang diperoleh Saudara Wang. Tenang, tunggu saja. Waktu berlalu dan segera tiba di pagi hari berikutnya. Sky Terrace benar-benar sepi. Kecuali orang-orang dari Sekte Huangquan yang masih menunggu Junfus, semua orang telah pergi. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan gelap tiba-tiba turun dari atas penjara 5 orang suci. Brokat Giok Loyan, Li Jian Wuchang, Mingwei King Luo dan yang lainnya semuanya menoleh. Seiring dengan gelombang angin dan awan, gelombang udara melonjak ke langit, dan sesosok badan jatuh ke tanah di dalam pilar cahaya keemasan. Wow, momentum yang kuat menyebar seperti badai, dan semua orang di Sekte Huangquan tampak terkejut. Nafas yang kuat, mereka semua melihat orang itu. Orang pertama yang keluar adalah Luo Feihong. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan lawan telah meningkat pesat. Kemudian, 2 berkas cahaya lagi muncul satu demi satu. Di atap Yun Xiao, setelah Luo Feihong, 2 pilar cahaya muncul di langit. Lalu, 2 sosok jatuh dari langit. Salah satunya adalah Luo Feiyu dari Luo Jia, dan yang lainnya adalah Liang Mingtian, seorang jenius dari Beichuan. Keduanya dipenuhi dengan energi spiritual yang melonjak, dan aura tak kasat mata mereka seperti gelombang yang menyebar, sangat kuat. Bagaimana perasaanmu? Luo Feihong berjalan menuju temannya. Luo Feiyu menunjukkan senyuman gembira, mudah untuk diintegrasikan dan tidak ditolak oleh kekuatan iblis. Luo Feihong mengangguk dan tersenyum. Keduanya tanpa sadar memandang Liang Mingtian. Pihak lain masih terlihat acuh tak acuh terhadap segalanya. Dia bahkan tidak melihat yang lain, lalu pergi sendirian. Hoa! Luo Feihong dan Luo Feiyu tidak mengatakan apapun saat mereka menyaksikan Liang Mingtian berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat dari atap. Keduanya berbalik dan melihat ke penjara 5 orang suci yang menjulang tinggi, lalu melirik sekelompok orang di gerbang Huangquan. Meski berhasil mengintegrasikan kekuatan iblis suci, masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan dan menyerapnya, jadi tidak perlu berdiam di sini dan membuang waktu. Saudara Wang, kenapa kamu belum keluar? Mingwei King Luo bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Loyan Yujin menjawab, atribut kekuatan iblis ke-5 orang suci semuanya berbeda. Jika mereka lebih cepat, mungkin kekuatan iblis itu lebih sesuai dengan fisik mereka sendiri. Fisik Wang tidak konsisten dengan kekuatan iblis. Tidak. Li Jian Wuchang berkata, badan suci darah Layu Xuanming, milik Guru Guizun adalah garis keturunan badan suci yang relatif toleran, dan dapat menerima sebagian besar atribut dan kekuatan. Kata-kata baru saja selesai di sini. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di kehampaan. Mata semua orang di Sekte Huangquan langsung tertarik. Cahaya gelap itu sehitam tinta, dan bersama dengan aliran udara dari segala arah, berkumpul menuju tengah. Kemudian, sosok muda dengan sosok yang mengesankan, seperti harimau, jatuh ke tanah. Wow, kabut hitam melonjak dan menyebar di tanah. Semua orang di gerbang Huangquan terkejut. Pada saat ini, Junfus sepertinya menyatu ke dalam kabut hitam, muncul dan menghilang. Saudara Wang, Mingwei King Luo berteriak kaget. Dia berjalan ke depan. Namun sedetik berikutnya, sosok Junfus menghilang dari tempatnya. Mingwei King Luo tercengang. Di mana orang-orangnya? Orang lain di Sekte Huangquan juga bingung. Sebelum Mingwei King Luo sempat bereaksi, sebuah tangan besar diletakkan di bahunya. Mingwei King Luo mundur tanpa sadar. Lalu dia bereaksi. Saudara Wang. Wow! Aura kuat melonjak di sekitar Mingwei King Luo, dan Junfus, yang baru saja berada puluhan meter, tiba-tiba berdiri di depan semua orang. Semua orang terkejut.
Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana Jun Fus bergerak. Baru saja, pihak lain merasa seolah-olah dia tidak terlihat dan tiba-tiba menghilang. Saudara Wang, kekuatan macam apa ini? Mingwei King Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyuman muncul di sudut mulut Jun Fus, dan dia menjawab dengan lemah, kabut gelap. Loyan Yujin, Li Jian Wuchang dan lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Di atas kereta yang indah itu, Luo Feihong dan Luo Feiyu menyapu ke arah luar danau Feiyue. Kekuatan iblis suci memang sangat kuat. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menerobos ke alam Grandmaster, kata Luo Feiyu sambil mengendalikan kekuatan iblis agung yang mengalir di badannya. Luo Feihong juga memurnikan dan menyerap badan energi yang baru saja diperolehnya. Meskipun kekuatan iblis telah dimurnikan, itu masih cukup mendominasi. Sebaiknya kita kembali ke keluarga dulu dan membiarkan para tetua keluarga melindungi kita. Yah, menurutku juga begitu, kata Luo Feiyu. Saat ini, suara keras terdengar dari luar kereta. Luo Feihong tanpa sadar membuka tirai kereta dan melihat keluar. Saya melihat banyak orang berkumpul di tepi danau Feiyue di bawah. Apa yang terjadi? Luo Feiyu bertanya. Aku tidak tahu, kamu di sini, aku akan turun dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Luo Feihong bergerak dan terbang keluar dari kereta. Setelah beberapa saat, dia mendarat di tepi danau. Melihat Luo Feihong muncul, banyak orang di pantai melirik kaget. Ini Tuan Muda Luo Feihong. Auranya menjadi lebih kuat. Inilah waktunya untuk menerobos ke alam Grandmaster. Selamat, Tuan Muda Luo, selamat. Sebagian besar orang di sini berasal dari Wu. Setiap orang yang datang dari penjara suci tahu bahwa Luo Feihong telah berhasil memasuki 5 penjara suci. Apa yang terjadi? Luo Feihong bertanya dengan rasa ingin tahu. Melapor kepada Tuan Luo, seseorang meninggal di depan saya. Sepertinya Tuan Bei dari keluarga Qian di Zancheng. Qiannya Bei, apa? Luo Feihong terkejut. Qiannya Bei sudah mati. Kerumunan di depan memberi jalan. Luo Feihong buru-buru melangkah maju dan melihat mayat tergeletak di tanah. Darahnya sudah membeku, seolah dia sudah lama mati. Luo Feihong melangkah maju untuk memeriksa. Hasilnya benar-benar Qiannya Bei, kutu kupret. Luo Feihong segera mengepalkan tinjunya, matanya menyemburkan api. Siapa yang melakukan ini? Semua orang dikejutkan oleh penampilan Luo Feihong, dan mereka dengan cepat mundur. Siapa itu? Luo Feihong berdiri dan menatap orang-orang di sekitarnya. Seseorang menjawab, Tuan Muda Luo, kami juga tidak tahu. Ketika kami datang, badan Tuan Bei sudah dingin. Benar, bukannya kamu tidak tahu kelakuan Tuan Bei. Dia telah memprovokasi begitu banyak musuh. Tidak hanya 1000 tapi juga 800 orang yang ingin membunuhnya. Dia terluka parah kemarin. Dia harus telah dibalas. Semua orang mencoba menenangkan kemarahan Luo Feihong. Tapi wajah orang itu masih jelek. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu bahwa hubungan keduanya begitu baik. Mereka tidak tahu bahwa Luo Feihong cukup benar dan ingin mencari tahu pembunuhnya dan langsung menghukumnya. Tuan Muda Luo, aku minta maaf. Kamu sebesar ibumu. Luo Feihong membuka mulutnya dan mengutuk, orang ini masih berhutang 30.000 perintah suci padaku. Pejalan kaki B berkata ini. Pejalan kaki C berkata maaf, kami dangkal. Bagaimana kalau saya mencari badan Tuan Bei untuk Anda? Apakah ada sesuatu yang berharga pada dirinya yang bernilai 30.000 perintah suci Anda? Luo Feihong tidak lagi ingin berbicara. Lupakan. Luo Feihong menghela nafas, lalu berkata kepada 2 orang yang lewat di sebelahnya, aku akan memberi kalian masing-masing 1000 perintah suci, dan kalian berdua akan mengirim badan Tuan Bei kembali ke Qianjia dalam perang kota. Keduanya saling memandang dengan mata. Bagaimana dengan hal baik ini? Jangan khawatir, Tuan Luo, kami pasti akan mengurusnya. Benar, serahkan pada kami, jangan khawatir. Luo Feihong kemudian mengeluarkan 2000 perintah suci dan menyerahkannya kepada mereka berdua lalu kembali ke kereta. Di dalam kereta, apa yang terjadi? Luo Feiyu kemudian bertanya. Wajah Luo Feihong menjadi gelap, dan dia berkata, Qiannya Bei sudah mati. Apa? Siapa yang membunuhnya? Saya tidak tahu, saya melihat sekilas dan melihat 2 luka fatal di badannya. Orang yang membunuhnya tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah mendengar ini,
Mata Luo Feiyu sedikit menyipit, dan dia berkata dengan penuh arti, bagaimanapun juga, dia sudah mati. Luo Feihong tertawa datar, iya. Kematiannya akan menimbulkan masalah. Feiyue Danau. Di penjara 5 orang suci. Apa yang belum diketahui Xiao Nunu adalah dialah satu-satunya yang tersisa di penjara besar itu. Di depan kerangka besar iblis suci, Esgu masih menyerap kekuatan iblis. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas kehidupan dari Esgu semakin kuat. Tiba-tiba, sebuah suara kecil menarik perhatian Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu melihat ke samping ke dinding penjara batu. Saat dia menyipitkan matanya, dia melihat celah di dinding. Retak di dinding. Apa yang terjadi? Xiao Nunu tanpa sadar melihat kerangka iblis suci di depannya. Apakah itu iblis? Xiao Nunu dengan cepat menyangkalnya. 5 iblis suci telah lama ditindas, dan mayat ini sudah mati. Segera setelah itu, Xiao Nunu merasakan tanah bergetar, seperti ritme arus bawah laut dalam. Sebelum Xiao Nunu sempat bereaksi, tiba-tiba, tanah tiba-tiba retak, tembok langsung runtuh, dan penjara batu menyebabkan kehancuran total tanpa peringatan apapun. Apa yang terjadi? Xiao Nunu terkejut dan curiga. Kemudian, tembok di bagian atas penjara batu itu pecah, dan retakan seperti cakar iblis menyebar ke segala arah, dan batu-batu besar hancur. Xiao Nunu kaget. Dia dengan cepat menghindar. Namun kemudian, altar di bawah Xiao Nunu juga runtuh. Xiao Nunu tiba-tiba merasa kakinya tergantung di udara. Ketika dia melihat ke bawah, bagian tengah altar sepertinya telah berubah menjadi corong, dan mulai runtuh dari tengah dan pingsan. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu segera memanggil Qianli. Hoa! Dalam sekejap, 2 sayap cahaya hitam yang berayun dengan busur petir terbuka dari belakang. Dengan fungsi Qianli Wing, Xiao Nunu mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, situasi saat ini sangat mencemaskan, dengan banyak batu yang berjatuhan. Tabrakan antar bebatuan memekakkan telinga. Batuan besar dan kecil itu seperti pecahan yang dihasilkan oleh ledukan bintang. Detak jantung Xiao Nunu menegang dan dia bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menghindari benturan batu tersebut. Penjara 5 orang suci sudah pasti runtuh. Tapi apa alasannya? Xiao Nunu tidak tahu. Tentu saja, dalam situasi mendesak ini, Xiao Nunu bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Jika tidak berfungsi dengan baik, ia bisa terkubur hidup-hidup. Kerangka iblis suci yang besar terus berjatuhan, dan kemudian, sebuah batu dengan diameter lebih dari 30 meter muncul di atas Xiao Nunu. Xiao Nunu terkejut, kekuatan sucinya meleduk, dan kekuatan spiritual badan emas kuno terakumulasi. Pukulan yang kuat, batu setinggi 30 meter itu langsung hancur karena sebuah pukulan. Tapi sebelum Xiao Nunu bisa mengambil nafas, sebuah batu besar jatuh. Murid Xiao Nunu bergetar. Seiring dengan api emas yang menyembur dari matanya, 7 lapisan cahaya pelindung emas tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu. 7 lapisan cahaya emas pelindung membungkus satu sama lain, membentuk pertahanan menyeluruh. Namun, batu besar ini hampir seperti gunung kecil. Selain itu, kecepatan turunnya terus meningkat, dan kekuatan benturannya terus menjadi lebih kuat. Kekuatan benturan yang mengerikan menghantam Xiao Nunu di depannya, dan 7 lapisan cahaya keemasan yang melindungi badan langsung terkena dampaknya. Ekspresi Xiao Nunu berubah lagi. Kekuatan badan emas kuno meleduk, dan cahaya keemasan pelindung segera berubah menjadi badan emas pelindung. Dalam sekejap, hantu emas setinggi lebih dari 10 kaki muncul di luar badan Xiao Nunu. Hantu emas itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seperti pangu yang mengangkat langit, dengan kedua tangan menempel pada batu besar. Namun, Xiao Nunu sedang dalam keadaan tertahan saat ini. Tanpa titik tumpu pada kedua kaki, sekuat apapun kekuatan yang Anda miliki, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Kekuatan badan emas pelindung tidak mampu menghentikan batu itu untuk terus menekan. Hati Xiao Nunu, seperti badannya, terus tenggelam. Pada saat kritis ini, pusaran air es mengalir masuk dari luar dan mengelilingi Xiao Nunu di tengah. Ini dia. Xiao Nunu terkejut. Segera setelah itu, pusaran air es berputar di sekitar Xiao Nunu dan melepaskan energi spiritual yang kuat. Ini Esgu. Bas. Segera, sebuah tangan es besar benar-benar mengangkat batu itu. Meskipun tidak menghentikan batu itu agar tidak jatuh, hal itu mengurangi banyak tekanan pada Xiao Nunu.
Hati Xiao Nunu sedikit bergerak. Tanpa ragu-ragu, memanfaatkan tangan besar Han Bing untuk mengangkat batu itu, Qian Li Yi di belakang Xiao Nunu bergetar. Hus! Dengan suara, Xiao Nunu terbang keluar dari bawah batu. Kemudian, Xiao Nunu Fei bergerak maju, melompat ke udara, dan kemudian mendarat dengan kuat di atas batu besar. Dan ketika Xiao Nunu berdiri di atas batu besar, tangan es besar di bawahnya segera hancur. Kecepatan tenggelamnya batu itu tiba-tiba kehilangan batasnya. Xiao Nunu sedang duduk di atas batu besar, menghindari batu lain sambil mencari lokasi es gu. Saat ini, cahaya putih muncul di mata Xiao Nunu. Cahaya dilepaskan oleh es gu. Saat ini, ia masih menyerap kekuatan iblis, tetapi lokasinya sangat rumit. Xiao Nunu melihat dengan seksama dan melihat bahwa raciun es tersembunyi di dalam tangki orak kerangka iblis suci. Tangki orak iblis suci sangat besar dan sangat keras, dan es gu terletak di mata kanan. Itu memancarkan cahaya yang berkedip-kedip, seolah-olah sedang membimbing Xiao Nunu. Saya harus mengatakan, keinginan orang ini untuk bertahan hidup sangat bagus. Xiao Nunu melompat, kecepatan Qian Li Wing mencapai batasnya. Sua! Dengan suara, Xiao Nunu berubah menjadi aliran cahaya dan menembus tangki orak besar iblis suci. Pada saat yang sama, Danau Feiyue, di sebuah pulau, semua orang di Huangquanmen, dipimpin oleh Jun Fus, memandangi gedung menjulang tinggi yang riyuntuh dari kejauhan. Atap berbentuk silinder, yang berada ribuan meter di atas tanah, berubah menjadi reruntuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Penjara 5 orang suci kuno juga lenyap. Pemandangan di depanku seperti riyuntuhnya istana surgawi yang berdiri di bawah langit. Loyan Yujin, Li Jian Wuchang dan lainnya berdiri diam di belakang Jun Fus. 100.000 mantra peleduk, diledukkan bersama-sama. Penjara 5 orang suci hancur menjadi reruntuhan. Baru saja, Gui Zunjun Fus mengeluarkan perintah untuk mengisi bagian bawah penjara 5 orang suci dengan 100.000 jimat peleduk. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan keruntuhan yang sangat mengejutkan di depannya. Pilar batu raksasa setinggi 1000 meter pecah, dan batu besar dan kecil, seperti pecahan meteorit, beterbangan kemana-mana. Alasan Jun Fus melakukan ini sangat sederhana, untuk menyingkirkan Xiao Nunu. Mingwei King Luo menatap kakaknya Wang dengan mata yang agak rumit. Dia tidak menyangka Jun Fus akan memilih menghadapi Xiao Nunu sedemikian rupa. Dibandingkan dengan Raja Hantu generasi sebelumnya, metode Jun Fus lebih kejam. Semua orang dapat membayangkan pemandangan Xiao Nunu meratap di bawah reruntuhan, dan mereka juga dapat membayangkan kesedihan dan kemarahan pihak lain yang terkubur di dalam. Penjara 5 orang suci seperti istana surgawi yang riyuntuh, dengan pecahan-pecahan bergegas menuju pulau-pulau sekitarnya dan danau. Untuk sementara waktu, Danau Feiyue menimbulkan ribuan gelombang. Jun Fus berbalik tanpa ekspresi. Pergi. Dia tidak punya niat menunggu. Yang lain tidak berkata apa-apa dan mengikuti Jun Fus dan meninggalkan tempat itu. Saya tidak tahu berapa lama, tapi keruntuhan akhirnya berhenti. Xiao Nunu meringkuk dalam kegelapan. Suara gemuruh perlahan menghilang. Darah Xiao Nunu yang gelisah berangsur-angsur kembali tenang. Orang biasa pasti sudah lama pingsan atau bahkan kehilangan kesadaran, tetapi Xiao Nunu telah mengembara di ambang hidup dan mati berkali-kali, dan hatinya segera menjadi tenang. Saat ini, Xiao Nunu terletak di dalam tangki orak iblis suci. Juga bersembunyi di sini adalah es gu. Ada kegelapan total di penjara 5 orang suci yang riyuntuh. Xiao Nunu terkubur jauh di dalam reruntuhan, dan dia bahkan tidak tahu di mana dia berada saat ini. Hah! Xiao Nunu, yang berada dalam kegelapan, perlahan membuka matanya setelah menenangkan diri. Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, bola api gagak emas menyala di telapak tangannya. Lingkungan sekitar langsung menyala. Pada saat kritis, Xiao Nunu bersembunyi di tangki orak iblis suci atas perintah es gu. Tuling iblis suci juga terkubur di bawah reruntuhan. Xiao Nunu mengangkat api di telapak tangannya dan melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di mata kiri tangki orak iblis suci, dengan banyak batu berserakan di bawah kakinya. Setelah itu, Xiao Nunu keluar. Tangki orak iblis suci ditekan oleh batu besar. Jangkauan pergerakan Xiao Nunu sangat kecil. Dia hanya bisa keluar 2 atau 3 meter, dan ada berbagai celah batu di sekelilingnya. Seharusnya tidak mungkin buru-buru keluar.
Ekspresi Xiao Nunu sedikit serius. Apa yang dia pikirkan barusan adalah menggunakan kekerasan untuk membuat sebuah bagian, tapi itu jelas sangat sulit. Penjara jahat 5 orang suci adalah tempat di mana 5 iblis suci ditindas. Penjara ini memiliki struktur khusus dan sulit dibongkar dengan kekuatan manusia. Namun, meski sulit, Xiao Nunu tetap ingin mencobanya mengingat karakternya. Segera, Xiao Nunu menemukan arah. Energi spiritual di badannya melonjak dengan cepat, dan semua energi yang kuat berkumpul menuju lengan kanan Xiao Nunu. 80% daya dikompresi secara instan di satu tempat. Seiring dengan cahaya keemasan seluruh lengannya yang meletus, Xiao Nunu meninju ke depan. Serangan ledukan langit yang disengaja. Gelombang tinju emas itu seperti naga gile yang keluar dari jurang, menghantam batu secara diagonal di atas bagian depan. Dampak yang kuat, implementasi yang ganias, lapisan demi lapisan batu meleduk dengan cepat, dan sebuah lorong terbuka ke kedua sisi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tapi setelah hanya 10 meter, kekuatan tinju mengering, kekuatan reruntuh, dan sejumlah besar kerikil jatuh ke bawah. Jatuh, dan terjadi guncangan kedua di bawah reruntuhan. Ekspresi Xiao Nunu berubah. Tanpa ragu-ragu, dia segera kembali ke tank Kiorak Iblis Suci. Di luar, terjadi guncangan yang tak ada habisnya, dan bebatuan dengan berbagai ukuran pecah. Hati Xiao Nunu sangat tenggelam. Gagasan untuk bergegas keluar dengan kekerasan ternyata terlalu sulit. Belum lagi dia hanya memiliki tingkat budidaya alam raja tingkat ke-7. Bahkan Master Alam Grandmaster yang kuat tidak akan bisa melarikan diri jika dia terkubur di bawah reruntuhan. Setelah beberapa saat, pergerakan di luar berakhir. Xiao Nunu merangkak keluar dari tank Kiorak Iblis Suci, dan lorong yang dibuka lebih dari 10 meter oleh Fist Jin diblokir oleh batu lagi. Terlebih lagi, ruang di luar tank Kiorak Iblis Suci telah dikompresi lagi. Awalnya, masih bisa keluar 2 atau 3 meter. Xiao Nunu merasa tidak berdaya. Demi alasan keamanan, Xiao Nunu kembali ke tank Kiorak Iblis Suci. Dibandingkan dengan bebatuan di luar yang sewaktu-waktu bisa runtuh, tank Kiorak ini jelas lebih aman. Meski situasinya suram, Xiao Nunu tidak panik. Lagi pula, semakin banyak keadaan yang kita hadapi, semakin kecil kemungkinan kita kehilangan posisi. Xiao Nunu mengeluarkan jamu untuk memulihkan kekuatan spiritual dan meminumnya, lalu berjalan dari dalam tank Kiorak Iblis Suci ke mata kanannya. Esgu masih tertahan di dalam pada saat ini, dan badannya melonjak dengan kekuatan iblis yang sangat murni. Jelas, ia masih menyerap energi badan. Melihat Xiao Nunu datang, Esgu sedikit memiringkan kepalanya. "Kamu pintar." Esgu memiringkan kepalanya lagi, seolah menerima pujian Xiao Nunu. Memikirkan tangan es besar yang membantunya mengangkat batu itu sebelumnya, mata Xiao Nunu sedikit melembut. Sepertinya orang ini masih tahu sedikit tentang hubungan antar manusia. Melihat Xiao Nunu menatapnya, Esgu berhenti menyerap kekuatan iblis. Pada awalnya, Xiao Nunu hanya mengatakan untuk memberikannya sebagian dari kekuatan iblis, dan dia tidak tahu seberapa besar apa yang disebut bagian itu. Xiao Nunu sedikit lucu. Dia melambaikan tangannya, "Kamu terus menyerapnya." Begitu dia mengatakan ini, Esgu berteriak kegirangan, dan dia segera mulai menyerap kekuatan iblis lagi dengan gembira. Kekuatan atribut es tidak diperlukan untuk Xiao Nunu. Hal yang paling mendesak yang menjadi perhatian Xiao Nunu adalah bagaimana cara keluar dari sini. Segera, Xiao Nunu memikirkan sesuatu di benaknya. Cahaya terang 5 warna melintas di telapak tangan Xiao Nunu, dan kemudian bunga teratai 5 warna melayang di telapak tangannya. Teratai 5 elemen. Xiao Nunu sudah lama tidak menggunakan senjata ajaib ini. Bagaimanapun, itu hanyalah senjata spiritual tingkat bumi. Saat Xiao Nunu menjadi semakin kuat, dan wilayahnya menjadi semakin tinggi, kekuatan teratai 5 elemen tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Xiao Nunu. Ada 5 kekuatan dalam 5 elemen teratai. Emas, formasi pembunihan pisau berputar. Kayu, tusukan terlarang pasak tajam. Air, teknik gerakan air. Bumi, teknik tersembunyi di bumi. Api, tarian surgawi naga api. Di antaranya, gerakan air dan teknik tersembunyi bumi adalah keterampilan tambahan. Yang pertama bisa berjalan di tanah datar di atas air. Teknik menyembunyikan bumi dapat bersembunyi di dalam bumi, dan ketika menghadapi musuh yang kuat, Anda juga dapat menggunakan teknik menyembunyikan bumi untuk melarikan diri.
Aku ingin tahu apakah teknik tersembunyi bumi dapat digunakan dalam situasi ini. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri. Ada reruntuhan di sekelilingnya. Tempat di mana Xiao Nunu berada sekarang bukanlah tanah murni. Selain pecahan batu, ada material lain di bawah reruntuhan, jadi Xiao Nunu tidak yakin apakah teratai 5 elemen bisa berfungsi. Ayo kita coba dulu. Xiao Nunu keluar dari tangki orak iblis suci, lalu mengaktifkan teratai 5 elemen dan mengaktifkan teknik tersembunyi bumi. Berdengung. Aliran energi spiritual yang stabil disuntikkan ke dalam teratai 5 elemen, dan teratai 5 elemen bergoyang dengan 5 warna cemerlang. Seiring dengan aliran cahaya menyala yang bergerak di sekelilingnya, Xiao Nunu menghilang begitu saja dengan suara desir. Ice Gu di dalam tangki orak iblis suci terkejut. Anda sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah mencari-cari tetapi tidak melihat sosok Xiao Nunu, Ice Gu dengan senang hati menyerap kekuatan iblis itu lagi. Sua. Xiao Nunu, yang bergerak dengan bantuan teknik tersembunyi bumi, sedikit terkejut, tapi juga sedikit malu. Anehnya, teknik tersembunyi bumi bisa bergerak di bawah reruntuhan. Yang memalukan, Xiao Nunu kini terjebak di celah batu. Karena dia tidak dapat menentukan posisi atau arahnya, Xiao Nunu bergerak secara acak. Hah! Menarik napas dalam-dalam, Xiao Nunu dengan hati-hati menyesuaikan posisinya. Bagaimanapun, dia berada di bawah reruntuhan. Sebuah gerakan mungkin menyebabkan tanah longsor lagi tidak ada apa-apa di sini, jadi Xiao Nunu masih harus sangat berhati-hati. Ups! Teratai 5 elemen diaktifkan kembali, teknik tersembunyi bumi terus digunakan, dan Xiao Nunu menghilang lagi. Tidak mengherankan, Xiao Nunu masih terjebak di celah yang lebih dalam untuk kedua kalinya. Untungnya, dia dengan kuat menggenggam 5 elemen teratai di tangannya. Menggunakan teratai 5 elemen berulang kali untuk menyelesaikan gerakan melarikan diri dari bumi, Xiao Nunu seperti tikus tanah, berkeliaran di labirin bawah tanah. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu merasakan energi spiritual di badannya hampir habis. Meskipun teknik tersembunyi bumi adalah keterampilan tambahan, teknik ini menghabiskan banyak energi. Selain itu, Xiao Nunu baru saja melakukan serangan yang meledupkan langit dengan sengaja, dan kebugaran fisiknya akan agak sulit untuk dipertahankan. Tepat ketika Xiao Nunu ragu-ragu untuk kembali ke tempatnya datang, cahaya redup tiba-tiba muncul di celah bebatuan di depan. Apakah ada cahaya? Apakah ada jalan keluar di depan? Xiao Nunu tiba-tiba merasa energi, dia menggerakkan badannya di celah batu sempit, lalu mendorong beberapa batu di depannya. Batu bata jatuh ke tanah, menimbulkan suara benturan, dan kemudian, sebuah lorong tidak beraturan muncul di depan mata Xiao Nunu. Ini, Xiao Nunu terkejut. Apa yang muncul di hadapannya bukanlah jalan keluar-keluar. Dengan sedikit kebingungan, Xiao Nunu mencondongkan badan ke lorong. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu benar-benar datang ke ruang rahasia istana bawah tanah kecil. Di mana ini? Kesan pertama Xiao Nunu adalah dia telah tiba di penjara batu tempat iblis suci lainnya ditindas. Namun Xiao Nunu segera menolak gagasan ini. Pasalnya, ruang rahasia di istana bawah tanah ini masih cukup utuh setelah mengalami benturan yang sangat besar. Hanya ada sedikit retakan pada dinding sekitarnya, dan pilar batu penyangga istana bawah tanah belum runtuh atau pecah. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa tempat ini berbeda dari penjara batu tempat 5 iblis suci ditindas. Xiao Nunu berjalan maju. Lalu, lampu di depan menyala. Xiao Nunu melihat dengan penuh perhatian, dan pada saat berikutnya, sebuah gambar aneh muncul. Istana bawah tanah di bawah reruntuhan. Dengan bantuan teratai 5 elemen, Xiao Nunu, yang sedang mencari jalan keluar, datang ke sini secara tidak sengaja. Saat ini, yang menarik perhatian Xiao Nunu adalah gambaran yang aneh. Lokasi sentral dari ruang rahasia istana bawah tanah. Di atas platform batu melingkar. Terbungkus dalam cahaya cemerlang, sebuah benda emas bersinar melayang di udara. Itu adalah segel cahaya kemasan. Cetakan tipisnya berbentuk swastika. Sekilas Xiao Nunu memperhatikan bahwa ini adalah tanda Buddhisme. Dia tidak bisa tidak memikirkan biksu pengembara yang menekan 5 iblis suci ratusan tahun yang lalu. Mungkinkah ini harta karun yang ditinggalkan pihak lain? Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya, dia menatap segel cahaya swastika, ragu-ragu sejenak, dan melangkah maju.
Segel cahaya emas memiliki panjang dan lebar sekitar 1 meter, terlihat seperti cahaya suci yang terang dan memiliki suasana yang sangat khusyuk dan sakral. Namun, ketika Xiao Nunu berada kurang dari 2 meter dari pihak lain, segel cahaya dari kata swastika tiba-tiba menjadi lebih gelap, energi suci langsung terganggu, dan sejumlah besar energi jahat dan keji melonjak keluar. Yah! Xiao Nunu mengerutkan kening dan berhenti tanpa sadar. Tepat ketika Xiao Nunu sedang bingung, sebuah nada kuno dan khusyuk terpancar dari dalam segel cahaya emas. Kemudian, api emas menyala, aura jahat yang menutupinya ditekan, dan aura suci mengambil alih kembali. Wow! Kemudian, api emas berkumpul di depan Xiao Nunu dan berubah menjadi sosok ilusi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok ini berbadan ramping, mengenakan topi bambu, pakaian lusuh, dan tangan terkepal, membuat orang merasa berdebu dan selalu berada di jalan. "Siapa kamu?" Xiao Nunu bertanya dengan waspada. "Nama dharma saya adalah, menjauhkan diri dari pembunihan, dan saya adalah seorang biksu pengembara," jawab pihak lain. "Berhenti membunuh." Xiao Nunu sedikit mengernyit, nama ini mengejutkan. Xiao Nunu terus bertanya, "Apakah kamu master yang menekan 5 iblis suci?" Pihak lain menjawab, "Ini aku." Xiao Nunu bertanya lagi, "Bukankah ini badanmu?" "Badan asli telah lama pergi. Ini adalah kesadaran spiritual yang saya tinggalkan." Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Pihak lain berkata dengan sangat tenang, "Jika kamu penasaran, kamu dapat mengambil langkah maju. Jika kamu tidak tertarik, kamu dapat berbalik dan pergi." Xiao Nunu menggelengkan kepalanya secara diam-diam. "Apakah Anda punya pilihan? Berbalik dan pergi? Tidak bisa keluar." "Aku penasaran." Xiao Nunu maju selangkah tanpa ragu-ragu. Bas! Saat berikutnya, lingkaran sihir terang muncul di bawah Xiao Nunu. Segera setelah itu, seberkas cahaya suci menembus alis Xiao Nunu, dan kemudian informasi tambahan muncul di benak Xiao Nunu. Saat Jiesa sedang berkeliaran, dia kebetulan bertemu dengan 5 iblis suci yang menyebabkan masalah. Kemudian, Jiesa menekan dan membunuh 5 iblis suci dengan satu orang tidak hanya terluka, tetapi juga metode Buddhis senjata 10.000 karakter segel surgawi juga terkikis oleh roh jahat iblis suci. Dalam kondisi tidak membunuh saat ini, mustahil untuk mengusir roh jahat di atas. Setelah menimbang beberapa kali, Jiesa memutuskan untuk meninggalkan segel 10.000 karakter di penjara 5 orang suci dan kembali lagi untuk mengambilnya nanti. Jika dia tidak kembali, senjata ajaib yang kuat ini akan diserahkan kepada orang yang ditakdirkan. Setelah menerima informasi dalam pikirannya, Xiao Nunu memiliki pemahaman yang jelas. Sekarang ratusan tahun telah berlalu, dan biksu pengembara bernama Jiesa belum kembali, jadi bukankah dia yang disebut orang yang ditakdirkan? Segera, Xiao Nunu melihat segel cahaya dengan tulisan swastika. Seberapa kuat senjata ajaib ini? Bolehkah aku menggunakan kekuatannya untuk pergi dari sini? Xiao Nunu menanyakan keraguan di dalam hatinya. Sosok ilusi itu menjawab, segel surgawi 10.000 karakter sangat kuat. Kekuatannya cukup untuk menembus penjara jahat 5 orang suci. Segera setelah itu, pihak lain berkata lagi, segel surgawi 10.000 karakter telah menyerap sejumlah besar kekuatan iblis 5 suci, dan juga menyimpan 5 energi spiritual agung di dalamnya. Saat Anda mengumpulkan segel surgawi 10.000 karakter, spiritual energi yang tersimpan di dalam akan menembus ke dalam badan Anda. Di dalam badan Anda, hanya ketika Anda berhasil menahan dampak kekuatan ini, Anda dapat dianggap memiliki kekuatan untuk menghilangkan 10.000 karakter segel surgawi. Jika tidak, Anda tidak dapat bergerak gunakan senjata ajaib ini. Pihak lain berhenti dan melihat ke arah Xiao Nunu. Juga, segel surgawi 10.000 karakter terkadang memiliki kekuatan iblis yang mengalahkan kekuatan suci. Pengguna harus menjaga niat mereka yang sebenarnya agar tidak diserang oleh kekuatan iblis. Badan akan dikendalikan oleh pikiran untuk membunuh dan menjadi pembunuh tanpa pandang bulu. Setelah mengatakan ini, sosok ilusi itu berubah menjadi bola api dan menghilang. Xiao Nunu sedikit terkejut. Sosok ini hanyalah secercah kesadaran spiritual dari berhenti membunuh. Setelah pihak lain memberitahu Xiao Nunu tentang informasi ini, kesadaran spiritualnya juga menghilang. Xiao Nunu awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tapi sepertinya tidak mungkin. Tentu saja, pancaran kesadaran spiritual itu telah tertinggal ratusan tahun yang lalu.
Begitu banyak waktu telah berlalu, dan banyak hal yang tidak dapat dipahami. Apapun yang terjadi, kita sudah sampai di sini, ayo kita coba. Xiao Nunu menghela nafas lega, dan perhatiannya kembali ke segel cahaya swastika. Setiap incinya berwarna emas dan tidak ada jejak kotoran. Tepat ketika Xiao Nunu hendak mengambilnya, bas! Aura misterius merembes keluar, dan dalam sekejap, 5 warna cahaya berbeda seperti tentakel gurita, dimulai dari segel cahaya swastika bagian dalamnya memerah. Ekspresi Xiao Nunu berubah. Kelima kekuatan ini jelas merupakan kekuatan iblis yang diserap oleh segel surgawi 10.000 karakter selama ratusan tahun terakhir. Sosok ilusi tadi dengan jelas mengingatkan bahwa segel surgawi 10.000 karakter telah menyerap sejumlah besar 5 kekuatan iblis suci, dan juga menyimpan 5 energi spiritual agung di dalamnya. Ketika segel surgawi 10.000 karakter dikumpulkan, energi spiritual disimpan di dalam akan menembus ke dalamnya. Di dalam badan Xiao Nunu, hanya jika Xiao Nunu dapat menahan kekuatan ini dia dapat memenuhi syarat untuk mengambil senjata ajaib ini. Jika tidak, dia tidak akan dapat mengambilnya. Xiao Nunu tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tapi sekarang dia merasakan kekuatan iblis yang mengancam, dia segera menjadi serius. Tiba-tiba, 5 lampu seperti tentakel melilit badan Xiao Nunu. Hus! Tangan, kaki, dan badan Xiao Nunu langsung terkunci. Segera, aliran udara di sekitar Xiao Nunu menjadi tidak menentu, dan 5 sosok iblis aneh muncul di benak Xiao Nunu. Senyuman jahat, wajah Ganias, badan iblis terjerat duri dan tanaman merambat. Cakar misterius yang menonjol dari kabut hitam ilusi. Gambaran kacau terus-menerus menyerbu pikiran Xiao Nunu. Di saat yang sama, ada 5 jenis kekuatan iblis yang terus-menerus menembus badan Xiao Nunu. Kelima kekuatan iblis ini belum dimurnikan, dan Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan kemarahan jahat dan kekerasan yang terkandung dalam setiap pancaran kekuatan. Tidak, jika ini terus berlanjut, pasti ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak tahu apa konsekuensinya setelah diserang oleh kekuatan iblis, Xiao Nunu mengerti bahwa jika gagal, masalah besar mungkin terjadi. Kemudian, Xiao Nunu menenangkan diri dan mulai mengaktifkan teknik badan hegemon pancer sambil mempertahankan keinginannya. Bas! Detik berikutnya, cahaya suci keemasan muncul di badan Xiao Nunu, dan kekuatan iblis yang menyerang badan itu segera tersebar ke setiap bagian badan Xiao Nunu. Bersambung.